Tes. Warta, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Selasa 6 September 2022, pukul 09.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini. Kebaktian saat ini, Selasa 6 September 2022, merupakan kebaktian syukur hari ulang tahun ke-87 Gereja Protestan Maluku, yang dilayani oleh Pendeta Dr. John Ruhulesin. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Bukit Doa dan Majelis Jemaat GPM Shalom. Pembacaan Alkitab dari Filipi 4 ayat 2-9. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian HUT ke-87 Gereja Protestan Maluku. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini
Shirley Talatu dan vokal grup Pelpri Sektor 6 Betel. Lagu prosesi masuk para pelayan PKJ nomor 2. Mohon jemaat tetap mematuhi protokol kesehatan selama kebaktian berlangsung. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai kasih Tuhan dalam syukur bersama hari ulang tahun ke-87 Gereja Protestan Maluku. Shalom. Ambon, 6 September 2022. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta N.Y. Rutumalesi STH, Ketua, Pendeta M. Takaria MSI, Sekretaris. Kita akan mengikuti pesan Gembala HUT GPM ke-87. Pesan Gembala Hari Ulang Tahun ke-87 Gereja Protestan Maluku. Kepada semua pelayan dan warga jemaat GPM di Maluku dan Maluku Utara, salam kasih dalam Kristus Tuhan dan Kepala Gereja. Sungguh kami bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, karena saudara-saudaralah yang telah memelihara iman di dalam persekutuan gereja kita, Gereja Protestan Maluku. Warisan iman yang ditanam pada sendeling dan guru Injil sejak 417 tahun lalu benar-benar ditumbuhkan Tuhan, dan GPM adalah buah dari benih yang tumbuh itu, dan di kebun Tuhan sampai saat ini terpelihara utuh 5.095.351 jiwa dari 143.501 kakak pada 766 jemaat dalam 34 klasis yang hidup dan melayani sepanjang pulau-pulau nan kaya dari Tivore, Mayau, Batang Duo di Maluku Kiraha sampai di Ushutun di Maluku Barat Daya. Saudara-saudara yang kami kasihi, syukur 80 tahun kemandirian GPM ini kita rayakan dengan tidak boleh melupakan dalam doa dan bantuanmu, saudara-saudara kita, warga jemaat GPM Kariu yang kini harus hidup bersama di negeri gandongnya Aboru akibat konflik 26 Januari 2022 yang lalu. Kami berterima kasih karena saudara-saudara juga sudah mendukung melalui pelayanan diakonia dan pelayanan kasih yang tulus dan murni. Mari kita doakan agar masalah yang kita alami dapat terselesaikan, mereka dapat kembali ke negerinya. Untuk hal ini kami hendak berpesan, hentikanlah panas hati dan dendam, syukurilah berkat yang Tuhan beri di atas tanah negeri kita. Tetaplah memelihara perdamaian orang bersaudara di Maluku dan Maluku Utara. Solidaritas yang sama pun hendaknya ditunjukkan kepada semua orang yang mengalami berbagai bencana alam di Maluku dan Maluku Utara dan yang masih mengalami berbagai tindakan ketidakadilan, kekerasan, pelecehan seksual, terutama perempuan dan anak-anak di antara kita. Maka marilah kita hidup dalam saling mengasihi, menghormati, dan memelihara kekudusan, sebab Tuhan yang memanggil kita adalah kudus. Rekan-rekan pelayan khusus, tuagama, dan pengasuh, pengurus wadah dan organisasi, serta semua badan pembantu pelayanan GPM yang dikasihi. Ada tertulis dalam Alkitab, karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik dari korban Kain. Karena iman juga, para sendeling, guru jemaat, guru Injil, para pendeta dan penginjil emeritus, tuagama, pengasuh SMTPI, wadah dan organisasi, badan pembantu pelayan gereja lainnya, sudah melayani di masa-masa pelayanan mereka
tahun terdahulu. Mereka rela kehilangan harta milik, dan ada yang menjadi martir di masa-masa penginjilannya. Oleh karena berbagai hal dalam situasi sosial politik dan kondisi cuaca alam di laut pulau ini. Di tanah Papua dan Timor masih terawat dengan baik kuburan para guru Injil dari Maluku, dan nama-nama mereka menghiasi sejarah iman saudara-saudara kita di sana. Mereka telah menunjukkan kebaikan hatinya, sebab sambil memberitakan Injil, mereka membangun peradaban kemanusiaan yang mencerdaskan masyarakat di pedalaman dan pelosok. Injil yang memanusiakan manusia menjadi visi yang kuat bagi mereka di masa yang serba sulit itu. Itulah pelajaran iman. Jadi bagi kita yang kini melayani, marilah kita tunaikan panggilan kita seturut iman dalam Kristus. Layanilah jemaat dengan hati penuh sukacita dan sukarela. Penuhilah panggilan pelayananmu dengan tidak berjemu-jemu dan tidak bersungut-sungut. Dan lakukanlah semuanya itu sesuai panggilan dan pilihanmu oleh Kristus yang memberi kepada kita segala kuasa dan karunia-Nya. Kita adalah hamba-hamba yang lemah dan terbatas, maka mintalah tuntunan Roh Kudus supaya kita tidak melakukan apa yang salah, baik terhadap ajaran gereja, peraturan gereja, etika pastoralnya, maupun hukum yang berlaku dalam hidup berbangsa, dan lebih lagi agar kita kedapatan takut Tuhan dan taat pada firman-Nya. Saudara-saudara warga jemaat GPM yang dikasihi, bersyukurlah dan bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Itulah tema syukur 87 tahun GPM hari ini. Melaluinya kami hendak berpesan kepada saudara-saudara. Pertama, rayakanlah syukur dan sukacita ini dalam hidup kita setiap hari. Kebaktian sukacita kita seperti yang terjadi hari ini akan menjadi kebaktian gereja sepanjang masa setiap 6 September, karena akta iman menandai lahirnya gereja itu terjadi dalam kebaktian jemaat. Itulah sebabnya GPM adalah persekutuan keluarga Allah yang kudus, persekutuan yang tidak mudah diputuskan, tidak mudah dipisahkan, tidak mudah dihancurkan, sebab kita bersatu dalam keesaan Allah Tritunggal. Kedua, berbuat baiklah dalam hidup sehari-hari, dimulai dari dalam keluarga. Suami istri harus menunjukkan kebaikan satu sama lain. Demikian pun orang tua, anak, dan adik berkakak. Perluaslah itu dalam hidup bertetangga dan bermasyarakat. Jadilah teladan iman dalam keluarga dan jangan berhenti perkatakan firman. Ketiga, tunjukkanlah kemurahan hatimu dalam saling menolong dan membantu, sebab semua itu dikehendaki Tuhan kepada kita. Sambil melakukan semua itu, kita sudah memberitakan Injil dan menjadi teladan dalam berbuat baik kepada sesama dan semesta ciptaan Tuhan. Dan ingatlah semua orang yang telah bermurah hati kepada kita, termasuk mereka selama ini yang hidup, telah memberi teladan dan nasihat-nasihat yang sesuai firman Tuhan untuk kita turut. Dan contohilah hidup mereka, karena mereka melakukan semuanya itu sebagai hamba-hamba Kristus. Keempat, teguhlah dalam doa dan nyatakanlah kebaikan hatimu dengan berkata adil dan jujur, dan bimbinglah anak remaja dan orang-orang muda supaya mereka teguh pada pendirian imannya di dalam Kristus. Kelima, berlakulah bijaksana kepada semua orang dan pada tiap tugas, kerja, dan pelayanan kita. Mintalah hikmat selalu dari Tuhan untuk terus membimbing
kita melakukan apa yang baik di setiap tantangan dan dinamika ini. Kita berdoa, semoga Allah di dalam Kristus meneguhkan iman kita dan tangannya menolong kita melaksanakan tugas menanam dan menyiram di hamparan laut dan pulau sepanjang Maluku dan Maluku Utara, agar kita menjadi gereja yang tetap berakar dan bertumbuh di dalam Tritunggal Allah, demi kesaksian dan pelayanan di Indonesia dan di bumi sebagai sakramentum Tuhan. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, Pendeta E.T. Maispetela, Sekretaris Umum Pendeta S.L. Sapulete. Saudara-saudara jemaat, Shalom. Mari kita mulai ibadah syukur 87 tahun Gereja Protestan Maluku, saudara. Hanya oleh pertolongan Allah Bapa, Pencipta, kasih Kristus Penyelamat dan Roh Kudus, kita membangun diri di atas dasar iman yang suci. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara semua. Mari kita bersyukur dan bersukacita, saudara-saudara. Jemaat kekasih Kristus, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Marilah bergembira dan bersukacita, hai warga Gereja Protestan Maluku. Seperti mata para hamba laki-laki yang memandang kepada tangan tuannya, demikianlah kami memandang kepada Tuhan, sumber kekuatan bagi laki-laki Gereja Protestan Maluku. Seperti mata para hamba perempuan yang memandang pada tangan nyonyanya, demikianlah
kami memandang kepada Tuhan yang mengasihi kaum perempuan Gereja Protestan Maluku. Olehnya kita semua dikuatkan untuk tetap teguh menjadi gereja yang memberitakan rahmat Tuhan dan mengerjakan keselamatan bagi dunia. Sebagai warga gereja senior, kami melihat bahwa meski berat pergumulan gereja, namun Gereja Protestan Maluku telah menjadi gereja yang terus membarui dirinya seiring perkembangan zaman. Kami pun bersyukur sebagai Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, anak kandung Gereja Protestan Maluku yang dibentuk bagaikan anak-anak panah di tangan pahlawan. Berbahagialah kami yang terpanggil untuk turut mengasuh dan mengasah anak-anak GPM dan membuat penuh tabung panah itu. Segala puji dan hormat bagi Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, nyanyikan selamanya. Dan tak jauh kasih setia Tuhan, dan tak jauh kasih setia menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Saudara jemaat, silakan duduk. Saudara sekalian, mari kita mengungkapkan renungan kita, pengakuan kita dan pemaknaan tentang usia 87 tahun gereja ini. Saudara-saudara, marilah sejenak kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengingat dosa-dosa kita, termasuk bila itu terkait langsung dengan pelayanan gereja. Dengan kesungguhan hati, masing-masing orang dapat mengaku di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan darinya, baik secara pribadi. Saya persilakan masing-masing orang untuk berkontemplasi. Ya Tuhan, ya Allah kami, di hadapan-Mu kami mengakui dosa-dosa kami. Kasihanilah kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Sucikanlah
Selaku gereja, kami pun mengaku bahwa dalam kehidupan persekutuan sering terjadi perselisihan antar sesama saudara. Begitu juga pelayanan yang seharusnya dilakukan dengan sukacita, sepenuh hati, tulus dan setia, masih sering diwarnai oleh keangkuhan, kemalasan dan kepentingan-kepentingan pribadi kami yang menodai kekudusan-Mu. Ampunilah kami Tuhan, kasihanilah kami orang-orang yang berdosa ini. Tuhan, Kau tahu diriku lemah menempuh jalanku. Betapa berat beban hidupku, hilang arah tujuanku. Hapusan kesalahanku, sucikan segala dosaku. Hatiku selalu bersyukur, Kau sumber hidupku. Saudara sejemaat, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa. Bagi saudara-saudari yang mengaku dosa dengan kesungguhan hati, yang penuh penyesalan, maka anugerah Tuhan tiada pernah habis-habisnya. Firman Tuhan, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai kasih dan kemurahan, kemuliaan. Ia berikan, ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Bernyanyi pujilah Tuhanmu, bersorak pujilah kuasa-Nya, karena kasih-Nya besar kita selamat. Bersujudlah di hadapan-Nya, akui dosa-dosamu, bertobat dan berubahlah demi kasih-Nya. Dilepaskannya semua belenggu umat-Nya, dihapuskan semua dosa. Tuhan janjikan hidup yang kekal, Tuhan janjikan surga yang kekal bagi orang percaya karena kasih-Nya. Silakan jemaat berdiri untuk kita menerima petunjuk hidup baru. Saudara-saudaraku, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh rahmat Allah, dengarlah petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam Alkitab. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Hidup penuh kasih saling menebus, itulah perilaku orang beriman, setia memimpin, tulus dan benar, jauh berdiri dari cobaan. Bertolong-tolonglah orang
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan di pagi ini terbaca dari kitab Filipi 4 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-9. Filipi 4 ayat 2 sampai ayatnya ke-9. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu bagi kami semua sebagai warga GPM. Di hari ini kami mensyukuri 87 tahun usia yang Tuhan anugerahkan. Dan lewat kebaktian ini Tuhan, kami hendak membaca dan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang selalu menjadi pedoman dan penguatan bagi kehidupan ini melangkah ke depan. Kami mohon Tuhan tuntun dan urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar firman ini dapat kami berlakukan di dalam hari-hari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Amin. Filipi 4 ayat 2 sampai ayat yang ke-9 di bawah judul Nasihat-nasihat terakhir. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, Shalom. Saudara-saudara jemaat, paling tidak ada dua alasan yang mau saya bagi dengan kita di saat kita merayakan 87 tahun HUT Gereja Protestan Maluku. Alasan yang pertama adalah kita bersyukur pada Tuhan sebab kita sungguh-sungguh percaya bahwa hanya melalui kemurahan Allah, GPM sebagai gereja bisa tiba di usia yang ke-87. Saya rasa itu pengakuan yang mesti kita ikrarkan, saudara-saudara. Suasana batin dan suasana rohani seperti itu mesti kita terus segarkan. Sebab gereja ini hidup hanya oleh kemurahan Allah. Itu yang memungkinkan gereja ini tahan banting di dalam perjalanan yang sangat panjang. 87 tahun, kalau kita ilustrasikan sebagai tubuh manusia, sama seperti yang Paulus katakan. Saudara, secara lahiriah, usia tua itu betul-betul merefleksikan tentang kemerosotan tubuh kita. Tetapi tidak, kemerosotan secara lahiriah itu bisa terjadi, tetapi secara batiniah dan rohani kita terus disegarkan dan dibaharui untuk memaknai
tentang kemurahan Allah yang terus terjadi di dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itu kita bersyukur karena suasana kebatinan dan suasana iman yang meyakinkan kita tentang Allah yang berkarya. Dan saya rasa itu pengakuan yang jujur mesti kita katakan, saudara-saudara. Pengakuan itu juga mau menegaskan bagi kita bahwa perjalanan 87 tahun telah membawa kita melewati turbulensi dan goncangan-goncangan yang luar biasa. Dan itu yang mempertimbangkan kita di usia yang baru ini. Saya kira itu pertama, saudara-saudara. Terkait dengan itu, maka yang kedua yang mau saya katakan adalah bahwa pengakuan terhadap kemurahan Allah, pengakuan terhadap kebesaran Allah, pengakuan terhadap belas kasihan Allah, pengakuan terhadap penyertaan Allah, kasih setia Allah, mesti menegaskan bahwa gereja ini, GPM, gereja ini tetap hidup dan berakar di dalam Kristus. Saudara, mengapa ini mesti saya kemukakan, saudara-saudara? Gereja yang mengakui tentang kemurahan Allah adalah gereja yang tetap berakar, bertumbuh, dan tetap berbuah untuk Kristus. Pengakuan ini mesti menjadi pengakuan yang penting bagi gereja. Sebab tanpa pengakuan ini, suasana batin, suasana kerohanian ini, kita tidak mungkin bisa ada sampai sekarang ini. Kita tetap berakar, bertumbuh, dan berbuah untuk Kristus. Saudara, sejarah masa depan gereja ini mengingatkan dan menegaskan kepada kita bahwa gereja Protestan Maluku di dalam seluruh sejarahnya, bukan cuma sejak gereja ini mandiri, tetapi ketika gereja ini mengalami proses-proses pertumbuhan di dalam imannya, kita merasakan kuasa Allah yang tidak pernah berakhir. Dan itu memungkinkan gereja ini tetap hanya di dalam kesadaran bahwa dia berakar di dalam Kristus. Maka gereja ini bisa bertumbuh sampai sekarang ini. Pengakuan itu penting, saudara-saudara, sebab semakin kita memasuki tantangan dan persoalan-persoalan baru, dan semakin turbulensi yang dihadapi oleh gereja ini terus terjadi, maka berakarnya gereja di dalam Kristus akan memungkinkan gereja ini tumbuh terus. Sebab akar itu begitu penting. Akar itu memungkinkan segala tanaman itu bisa bertumbuh. Tanpa akar yang kuat, gereja ini akan menjadi layu. Daun akan menjadi layu. Ya, kita menanam, tetapi kalau akar ini tidak kuat, akar tidak bertumbuh di dalam Kristus, gereja ini akan menjadi layu. Dan oleh karena itu kita bersyukur oleh karena kita tetap bertumbuh di dalam Kristus. Tidak akan kering dan kita akan tetap hidup. Gereja ini bisa mengalami perubahan, gereja ini bisa mengalami kemajuan, gereja ini bisa bertumbuh, gereja ini terus terbangun. Tetapi kalau ia tidak berakar di dalam Kristus, satu saat ia akan mati. Dan oleh karena itu saudara-saudara, kita tetap bersyukur oleh karena GPM terus bertumbuh, terus berakar, dan terus berbuah di dalam Kristus. Apa artinya berakar di dalam Kristus? Satu hal saja yang mau saya katakan, berakar di dalam Kristus artinya apa? Artinya kita hidup di dalam kuasa firman, kebenaran firman Allah. Gereja yang tetap bertumbuh di dalam Kristus, gereja yang berakar di dalam Kristus, gereja yang tetap menghasilkan buah adalah gereja yang tetap dekat, akrab dengan firman kebenaran Allah. Itu alasan untuk kita bersyukur. Kita bersyukur atas kemurahan Allah, tetapi kita bersyukur oleh karena kita berakar di dalam Kristus, bertumbuh di dalam Kristus, dan terus berbuah di dalam Kristus. Itu yang memungkinkan kita untuk hidup di dalam kebenaran firman Allah. Ini saudara, saya ingin mengajak kita untuk kembali kepada perikop kita, saudara. Saudara, kalau kita membaca
perikop kita, Filipi pasal 4. Bahkan surat Filipi secara keseluruhan. Kita mencatat bahwa jemaat Filipi menurut Paulus sedang diancam oleh bahaya perpecahan. Jemaat sedang diancam oleh bahaya perpecahan. Dan perpecahan sudah mulai mengintip dari jendela. Dan oleh karena itu, dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 11, Paulus menasihati jemaat agar jemaat sejak dini hati-hati dan mencegah perpecahan. Dan oleh karena itu saudara-saudara, pada perikop kita ada beberapa hal yang mau saya kemukakan. Yang pertama adalah Paulus menasihati orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan. Dalam berita Injil disebutkan tentang 2 perempuan, Eudia dan Sinteke. Tetapi juga disebutkan tentang orang-orang yang terlibat, Clemens, Sunsogos. Paulus mengingatkan mereka agar sehati sepikir di dalam Kristus. Paulus tidak menjelaskan tentang mengapa sehingga perselisihan itu terjadi. Tetapi kalau kita baca di dalam pasal 2 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, ada virus perpecahan yang terjadi di dalam jemaat Filipi. Ada 3 hal virus itu. Yang pertama adalah virus egoisme, dan yang kedua adalah virus popularisme, dan yang ketiga adalah kesombongan dan tinggi hati. Saudara, 3 virus ini, egoisme, popularitas atau popularisme, dan kesombongan, bisa mengancam keutuhan jemaat Filipi. Kalau kita bicara tentang egoisme, jelas di dalam jemaat terjadi masing-masing orang yang mencari kepentingan dirinya sendiri. Masing-masing orang yang egois, lebih hebat, merasa lebih hebat dari orang lain, dan tidak mempedulikan tentang orang lain. Ancaman keutuhan, ancaman persatuan, ancaman persekutuan jemaat bisa terjadi kalau terjadi egoisme di dalam jemaat-jemaat kita. Di dalam gereja kita, egoisme ini menjadi bibit yang selalu menggoda kita. Orang lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Orang lebih mementingkan unitnya sendiri. Orang lebih mementingkan jemaatnya sendiri. Orang lebih mementingkan tentang kepentingan-kepentingan dirinya sendiri yang lebih utama daripada kepentingan-kepentingan yang lain. Dan bagi Paulus melihat ancaman perpecahan karena egoisme ini bisa terjadi bagi jemaat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah popularisme. Orang yang mencari nama, orang yang ingin dikenal di dalam jemaat. Saudara, kecenderungan ini biasanya terjadi. Orang ingin tampil, orang ingin lebih utama dari orang lain, dan itu bisa mengancam kehidupan jemaat, kehidupan persekutuan, terancam oleh karena kepentingan-kepentingan mencari nama. Dan Paulus mengingatkan jemaat ancaman dari kecenderungan untuk mencari kepentingan diri sendiri, untuk mencari popularitas, dan bisa berbahaya bagi keutuhan kehidupan jemaat. Dan yang ketiga adalah kesombongan, tinggi hati. Saudara, saya rasa arogansi atau kesombongan ini ada pada semua orang. Kecenderungan untuk merasa diri lebih hebat dari orang lain. Kecenderungan orang untuk merasa lebih jago dari orang lain, lebih tahu dari orang lain. Saya rasa 3 virus jauh lebih berbahaya dari corona, saudara. Merusak, menghancurkan jemaat. Perpecahan bisa terjadi. Bahkan perpecahan bisa terjadi untuk negeri ini, untuk bangsa ini. Kalau terjadi kesombongan, kalau terjadi egoisme, kalau terjadi
kecenderungan untuk menang sendiri di tengah-tengah bangsa ini, hancur bangsa ini. Dan saya rasa virus ini juga ada di jemaat-jemaat kita. Kalau saya bertanya kepada jemaat-jemaat, bagaimana, apakah benar ancaman perpecahan ini bisa ada di dalam jemaat kita? Saudara, kita ingat GPM ini 87 tahun. Usia yang cukup lama, saudara. Usia yang bisa retak, bisa merosot karena physically kita tua. Apa yang membuat kita bertahan? Apa yang membuat kita bertahan sampai dengan hari ini? Saudara, ini penting. Dan yang membuat kita bertahan sampai hari ini adalah, menurut hemat saya, hanya ketika kita berakar di dalam Kristus. Kita berakar dan kita bertumbuh di dalam Kristus, tapi kita juga menghasilkan buah untuk Kristus. Dan oleh karena itu, apapun yang terjadi, ketahanan berakarnya kita di dalam Kristus. Saudara, kalau akar itu tercabutlah seluruh kehidupan persekutuan kita. Kita bersyukur oleh karena apa? Oleh karena akar ini tetap kita rawat dan harus kita rawat. Saya akan menjelaskan di dalam perikop kita ini bagaimana kita merawat akar itu. Dan bagaimana kita merawat supaya gereja ini tidak pecah. Gereja ini tidak pecah. Kita merawat supaya tidak terjadi perpecahan di dalam jemaat. Saya kira ada beberapa hal, saudara-saudara, yang mau saya kemukakan. Yang pertama, saudara-saudara, Paulus mengucap syukur yang menjadi tema dari perayaan HUT kali ini. Mengucap syukur, saudara-saudara jemaat, Paulus mengucap syukur dan bersuka cita. Paulus mengucap syukur dan bersuka cita oleh karena apa? Oleh karena jemaat di tengah-tengah badai kecenderungan untuk pecah tidak terjadi. Oleh karena apa? Oleh karena jemaat tetap memiliki kesatuan dengan Kristus, berakar di dalam Kristus. Dan oleh karena itu Paulus bersyukur. Dia bersyukur oleh karena apa? Karena sukacita di dalam Tuhan. Dan Tuhanlah sumber sukacita jemaat. Apa artinya? Jemaat bersukacita oleh karena apa? Oleh karena berada di dalam persekutuan dengan Kristus. Dan oleh karena itu di dalam pasal-pasal sebelumnya Paulus menegaskan tentang apa? Dia bersyukur tentang jemaat tetap utuh, tetapi dia meminta supaya tetap jemaat memiliki kesatuan, satu roh, satu jiwa, satu tujuan. Jemaat, saya rasa ini penting bagi kita sadari bahwa GPM memasuki tantangan yang juga kompleks, tantangan yang rumit, tantangan yang besar. Dan oleh karena itu kecenderungan untuk egoisme, kecenderungan untuk individualisme, kecenderungan untuk materialisme, kecenderungan untuk popularitas, kecenderungan untuk kesombongan terjadi. Dan oleh karena itu bagaimana jemaat tetap memiliki kesatuan di dalam Kristus. Tetap memiliki apa? Akar yang kuat di dalam Kristus. Itu yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus. Oleh karena itu dia bersuka cita. Bersuka cita oleh karena apa? Kita memiliki kesatuan di dalam Kristus. Berakar di dalam Kristus. Tetapi tidak hanya bersuka cita. Paulus kemudian mengatakan, hendaklah kamu apa? Kebaikan hatimu diketahui semua orang. Saudara, aspek ini menjadi penting. Kita tidak hanya bersyukur, tetapi bagaimana kita menjadi gereja yang apa legasi gereja? Apa legasi? Apa yang mesti kita banggakan dengan GPM? Ada teman saya mengatakan, dia bilang kepada saya begini, John, apa yang membuat, kenapa orang merasa tidak respect kepada orang-orang Kristen sekarang? Kenapa orang merasa tidak respect, tidak menaruh hormat terhadap orang-orang Kristen?
Saya kemudian terdiam, lalu dia mengatakan kepada saya, salah satu yang membuat orang tidak respect kepada kita adalah tidak ada bukti. Tidak ada bukti, saudara ya. Apa artinya itu? Tidak ada bukti artinya apa? Tidak ada legacy. Tidak ada sesuatu yang bisa kita banggakan dari kekristenan kita. Meresap dalam semua. Tidak ada bukti. Kita bicara tentang keadilan, kita bicara tentang pengampunan, kita bicara tentang kasih. Tetapi kita adalah orang-orang yang menginjak keadilan. Kita menginjak pengampunan. Kita bicara tentang kesewenang-wenangan di dalam masyarakat. Kita sendiri adalah orang-orang yang melakukan kesewenang-wenangan. Tidak ada bukti. Dan oleh karena itu Paulus katakan, tidak cukup bersyukur, berakar di dalam Kristus. Tetapi kebaikan hatimu mesti diketahui semua orang. Saya rasa ini ketika GPM memilih tema ini, saya membayangkan ada harapan yang besar untuk bagaimana gereja ini menjadi eksemplaris, model. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, supaya kebaikan hati kita. Saudara, kenapa kebaikan hati dikatakan oleh Paulus? Hati itu apa? Sumber segalanya. Pikiran, akal kita, tindakan kita. Hati kotor, semua kotor. Hati jenuh, semua jenuh. Kalau gereja punya hati jenuh kepada kemanusiaan, gereja tidak punya kesempatan untuk melayani kemanusiaan. Kalau gereja punya hati kotor, gereja tidak punya kesempatan untuk menjadi berkat. Kalau orang-orang Kristen tidak bisa memberi bukti bahwa dia dipercayakan oleh Allah untuk menjadi teladan di tengah negeri ini, tidak ada sesuatu yang kita banggakan, saudara. Itu berarti kita tidak berakar di dalam Kristus. Dan oleh karena itu, apa artinya? Apa artinya kita kebaikan hati supaya diketahui semua orang? Hidup di dalam damai, kata Paulus. Hidup di dalam damai. Saudara, kita sedang memasuki konflik di mana-mana. Kita sedang memasuki ketegangan di mana-mana. Kita sedang memasuki banyak soal. Bagaimana gereja hadir menghadirkan damai? Kita hadir untuk membawa kebaikan untuk semua orang. Kalau gereja tidak lagi bisa membawa kebaikan untuk semua orang, gereja tidak akan berfungsi apa-apa. Membawa pengampunan, berempati dengan mereka yang miskin, yang lemah, bersedia untuk berkorban, solidaritas, empati. Jemaat, itu artinya kebaikan hati diketahui semua orang. Kebaikan hati tidak bisa kita kurung, kebaikan hati kita tidak bisa kita bendung di dalam tembok gereja, tidak bisa. Tapi kebaikan hati kita mesti hadir di tengah-tengah ruang publik. Orang mengenal tentang kemurahan Allah. Orang mengenal tentang sukacita Allah. Orang mengenal tentang kemurahan Allah, belas kasihan Allah. Melalui kebaikan hati yang diketahui semua orang. Saya rasa itu tema yang menarik, saudara. Tema yang mengingatkan kita tentang bagaimana kita menjadi gereja. Bagaimana kita menjadi gereja di usia 87 tahun. Dan kita akan memasuki usia yang saya rasa ini menjadi penting. Dan oleh karena itu nasihat Paulus supaya kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang, itu Paulus tegaskan oleh karena apa? Oleh karena keselamatan sudah dekat. Parusia sudah dekat. Keselamatan sudah dekat. Dan oleh karena itu gereja terpanggil untuk
memberitakan tentang keselamatan yang sudah dekat. Saudara, ini panggilan yang penting bagi kita di usia 87 tahun. Dan oleh karena itu saudara-saudara jemaat, pada bahagian akhir di dalam perikop pembacaan kita, Paulus mengemukakan tentang sejumlah nilai yang penting. Dia mengemukakan tentang bagaimana kemudian jemaat Filipi menghadirkan tentang kebenaran Allah di tengah-tengah dunia. Bagaimana memperkuat tentang kualitas moral dan etika. Saudara, kalau kita nonton televisi sekarang, saya rasa mesti saya katakan itu. Kalau kita nonton televisi sekarang, kita merasakan ada kebangkrutan moral yang luar biasa, kebangkrutan etik yang luar biasa di tengah-tengah ruang publik. Dan saya rasa orang-orang Kristen termasuk GPM mesti menjadi kekuatan penyangga nilai-nilai moral dan etika. Sebab kalau ini tidak bisa, kita akan kehilangan kesempatan menjadi berkat di tengah-tengah dunia. Kalau gereja kehilangan sebagai penyangga untuk menghadirkan kekuatan moral dan etika, gereja akan kehilangan segala-galanya, saudara. Dan saya rasa itu yang pertama yang mau saya katakan. Yang kedua adalah bagaimana tentang kita bicara tentang keadilan. Saudara, salah satu sila yang penting dari Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ini penting kita sadari. Bagaimana, bayangkan Paulus berbicara kepada jemaat di Filipi juga tentang aspek keadilan. Saudara, saya rasa tanggung jawab untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang berkeadilan, tanggung jawab untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang makmur, tanggung jawab untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang sejahtera di negeri ini sesuai dengan konstitusi kita, bukan cuma menjadi tanggung jawab negara, tapi tanggung jawab orang-orang Kristen, tanggung jawab gereja. Terpanggil untuk mewujudkan keadilan. Paulus juga berbicara tentang nilai yang penting yang harus dimiliki oleh orang-orang di Filipi. Kesucian, mengejar kekudusan. Bagaimana membuat seluruh kehidupan jemaat kudus dan suci. Saya rasa penting. Dan saudara, kita memasuki usia 87 tahun dan ancaman perpecahan, keretakan bukan sesuatu yang tidak mungkin. Dan saya rasa kita tidak perlu mengatakan bahwa kita tidak punya pertentangan di dalam jemaat. Kita tidak perlu mengatakan bahwa kita tidak punya perbedaan. Ada seorang pendeta senior, dia mengatakan kepada saya, begini saudara, dia bilang kepada saya, persoalan itu penting. Sebab persoalan itu tanda karena ada tantangan. Dan tantangan itu penting, perlu. Karena tantangan itu adalah tanda dari kemungkinan-kemungkinan. Dan kemungkinan-kemungkinan itu penting. Sebab kemungkinan itu adalah tanda dari perubahan. Perubahan itu penting. Sebab perubahan itu tanda dari perbaikan. Perbaikan itu penting. Sebab perbaikan itu adalah tanda dari persoalan yang harus kita selesaikan. Apa artinya itu? Artinya bahwa kita tidak perlu terlalu bersyukur, cepat-cepat bersyukur bahwa kita tidak punya masalah. Saya rasa tidak. Mungkin perbedaan, pertentangan yang ada di dalam jemaat-jemaat kita itu adalah tanda dari jemaat kita sedang mengalami pertumbuhan. Jemaat sedang bertumbuh. Jemaat yang berakar di dalam Kristus. Tetapi yang mau saya katakan, persoalan itu penting, tetapi perpecahan itu harus kita hindari. Dan oleh karena itu, Filipi, Rasul Paulus menegaskan yang terakhir khotbah saya, dia menegaskan tentang pentingnya jemaat
menyatu di dalam Kristus. Dia mengatakan Kristus telah hadir dan memberi mengorbankan seluruh dirinya dan memberi kepada jemaat persekutuan yang hidup. Di dalam Kristus Allah meninggikannya. Di dalam Kristus kita disatukan. Dan oleh karena itu ketika kita merayakan 87 tahun HUT GPM, berakar di dalam Kristus, bertumbuh di dalam Kristus, berbuah di dalam Kristus, menjadi kekuatan kita, mempersatukan kita untuk terus menjadi gereja yang terpanggil untuk menjadikan seluruh hidup kita berarti. Tunjukkanlah bukti bahwa Kristus menjadi kekuatan kita. Tuhan memberkati kita. Dirgahayu GPM yang ke-87. Amin. Bersama semua orang kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, yang menderita di bawah pemerintahan, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Kita dengar sumbangan pujian dari Ibu Shirley. Bapak Ibu yang terkasih, ungkapan syukur karena Tuhan luar biasa baik. 87 tahun Tuhan berikan untuk kita sebagai warga GPM. Ku bersyukur Bapa karena Engkau luar biasa baik. Yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Kita angkat pujian ini sama-sama. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Kita akan memberi persembahan syukur kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur sebagai tanda syukur kita atas kasih dan penyertaan Tuhan bagi kita dan bagi Gereja Protestan Maluku di usia yang ke-87 tahun. Kami syukurkan berkat-Mu yang mengalir tiada akhir, bagaikan derasnya sungai, bangkitkan girang hati. Kami tak mampu beri ganti, membalas
kita berdoa menyerahkan persembahan syukur kita. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, ketika di 87 tahun usia Gereja Protestan Maluku, Bapa masih memberi kami kesempatan untuk memberi demi menopang pekerjaan Tuhan di dunia ini. Bapa berkati seluruh persembahan syukur kami, bahkan seluruh tugas dan karya-karya kami, agar kami tetap hidup untuk menjadi saluran berkat bagi sesama dan bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita dengar vokal grup Pelpri sektor 6 Betel. Tinggal menyala di ketumbung hati atas kemurahan Tuhan, pakaton semua di Maluku akan turun sampai ke anak cucu sekarang ini. 6 September kita rayakan HUT GPM yang ke-87. Gereja Protestan Maluku tetap bersinar dan menyala terus. Kita harus rasa sadar diri dan bersyukur pada Tuhan Yesus. Pastikan tong anak-anak Maluku diberkati olehnya. Ini hal yang sing gampang, anak cucue ketong yang tanam sambil bersiram akar. Tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan atas semuanya ini. Mari kita sama-sama kalisang akan tambahkan minyak dalam balita ini. Biar api Injil terus menyala sampai Tuhan Yesus datang kembali.
September katong rayakan GPM yang ke-87. Gereja Protestan Maluku tetap bersinar dan menyala terus. Katong harus rasa sadar diri dan bersyukur pada Tuhan Yesus. Pasti katong anak Maluku diberkati olehnya. Ini hal yang sing gampang, anak cucu atau yang tanam sambil basiram akar. Tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan atas semuanya ini. Mari katong sama-sama kalisang akan tambahkan minyak dalam balita ini. Biar api Injil terus menyala sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari katong sama-sama kalisang akan tambahkan minyak dalam balita ini. Biar api Injil terus menyala sampai Tuhan Yesus datang kembali. Biar api Injil terus menyala sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Mari kita berdoa dan kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa yang baik, kalau kami bisa berdiri tegar di usia 87 tahun ini sebagai gereja, cuma satu alasan. Kami berakar di dalam Kristus. Sebab bila tidak berakar di dalam Kristus, kami sudah menjadi pohon yang kering. Dan oleh karena itu kami bersyukur, sebab yang memungkinkan kami berakar di dalam Kristus bukan karena kehebatan kami, tetapi karena kemurahan-Mu. Tuhan sangat-sangat bermurah hati dan berbelas kasih bagi gereja-Mu. Dan oleh karena itu kami bersyukur. Tidak hanya kami bersyukur karena kami berakar di dalam Kristus, tetapi Tuhan menginginkan agar kami berbuah, agar kebaikan hati diketahui semua orang, agar kami memberi bukti bahwa kami diselamatkan oleh Allah, bahwa gereja ini diselamatkan oleh Allah. Dan oleh karena itu gereja ini harus memiliki legasi yang kuat, berbuat baik bagi sesama. Bapa di sorga, kami bersyukur sebab kalau gereja ini bertumbuh sampai dengan hari ini, ada banyak tangan yang berkarya. Mereka para guru Injil, para pelayan, para pendeta, para majelis, jemaat, mereka semua berkarya membangun tubuh ini. Ada yang masih ada dengan kami,
tetapi ada banyak yang telah Tuhan panggil. Kami berdoa untuk semua jerih dan juang mereka yang telah memungkinkan berita Injil itu tertanam, tetapi juga harus kami beritakan ke tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk generasi-generasi mereka, untuk keluarga-keluarga mereka yang masih ada. Tuhan beri mereka iman dan pengharapan. Tuhan tumbuhkan semua yang telah mereka tanam dan siram. Sebagai generasi-generasi baru di gereja ini, di usia 87 tahun, sebagai hamba-hambamu, sebagai seluruh umat tua muda kecil besar, perempuan laki-laki, dari ujung ke ujung, Tuhan memberi kami kesempatan untuk menjadi tanda dari kemurahan Tuhan. Memberi kami kesempatan untuk menjadi tanda dari belas kasihan Tuhan. Memberi kami kesempatan untuk menjadi tanda berbuat baik di tengah-tengah dunia ini. Itu momentum yang Tuhan karuniakan bagi kami. Jangan kami sia-siakan momentum dan kepercayaan serta tanggung jawab yang Tuhan beri untuk GPM. Supaya GPM berarti bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Kristus, untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemanusiaan, untuk negeri, untuk bangsa ini, untuk Maluku, untuk kota ini. Bapa Sorgawi, yakinkan kami dan tekatkan semangat kami yang kuat untuk menjadi alat yang berguna di dalam tangan-Mu, supaya kami berarti. Kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu, umat-Mu yang terpencar di persada Maluku, di negeri ini seutuhnya, dengan segala profesi mereka, dengan semua kondisi, apapun kondisi mereka. Ada yang sakit, ada yang penuh penderitaan, ada yang tertatih-tatih menjalani hidup mereka karena mereka berada di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh perubahan. Mereka miskin, mungkin juga mereka lapar dan haus. Tetapi Tuhan menganugerahkan kepada negeri ini, bumi ini, tanah yang subur. Tuhan menganugerahkan kepada bumi ini berkat-berkat yang luar biasa. Dan oleh karena itu, apapun kondisi jemaat-jemaat-Mu, bahkan kehidupan sesama di persada ini, kami tahu betul Tuhan akan memberi mereka berkat kehidupan. Karena itu kami berdoa untuk mereka. Dalam profesi apapun, mereka petani, mereka nelayan, mereka PNS, mereka anggota TNI, mereka Polri, mereka wira swasta, mereka pengusaha, mereka politisi, mereka pengacara, mereka dosen, mereka guru, mereka siswa, mereka mahasiswa, mereka murid-murid, mereka guru, mereka tenaga medis, mereka pensiunan, mereka soper, mereka tukang ojek, mereka tukang gunting rambut, mereka yang bekerja di jalan, mereka penyapu jalan, mereka yang berada di kolom-kolom jembatan, mereka yang ada di tahanan. Kami ingat mereka semua. Mereka berarti untuk GPM. Sebab Tuhan menganugerahkan kepada mereka semua berkat. Dan oleh karena itu Tuhan memberkati mereka. Menjadikan seluruh kehidupan keluarga, rumah tangga, pribadi, pelayanan dan pengabdian mereka tempat di mana mereka menunjukkan bukti bahwa Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan menyelamatkan gereja ini. Tuhan mengutus gereja ini ke tengah-tengah bangsa ini, ke tengah-tengah negeri ini.
Dan Tuhan menginginkan agar gereja ini menjadi tanda dari kasih Tuhan untuk menghadirkan damai, untuk menghadirkan keadilan, untuk menghadirkan sukacita, untuk menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah bangsa ini. Karena itu kami berdoa supaya gereja ini ulet, tahan banting, setia menghadapi turbulensi dan badai apapun. Kami bersyukur sebab untuk waktu 2 atau 2 tahun lebih pandemi COVID. Bersyukur untuk berbagai bencana. Kami bersyukur untuk berbagai tahapan-tahapan konflik yang kami lewati. Kami bersyukur untuk berbagai persoalan-persoalan hidup. Tuhan, kami tiba dengan selamat di pelabuhan yang baru 87 tahun. Itu hanya mungkin karena Tuhan pegang tangan kami. Kami melewati badai dan turbulensi, goncangan-goncangan berat. Kadang kami hilang arah, kadang kami putus asa, kadang kami cemas, gelisah. Hanya karena iman dan pengharapan kepada Tuhan, kami percaya selalu saja ada masa depan bagi kami. Selalu saja ada hari esok bagi gereja ini. Dan oleh karena itu, perkuat gereja ini untuk berakar di dalam Kristus. Supaya dia bertumbuh di dalam Kristus dan menghasilkan buah untuk Kristus. Kami berdoa menyerahkan seluruh pimpinan gereja ini, pimpinan sinode, pimpinan klasis, 34 klasis, dengan tantangan-tantangan hidup mereka, dengan persoalan-persoalan hidup, tetapi juga dengan pengharapan-pengharapan, dengan berkat-berkat. Tuhan, jadikan gereja ini klasis-klasis terus menjadi gereja yang hidup, yang terus bertumbuh. Begitu juga pimpinan-pimpinan jemaat, para pelayan-pelayan khusus di jemaat-jemaat. Dengan semua potensi, semua tanggung jawab, semua peran yang Tuhan percayakan. Tuhan, kami belajar dari jemaat di Filipi bahwa ancaman-ancaman perpecahan ada di depan pintu. Dan oleh karena itu kami belajar untuk selalu hati-hati, selalu mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, menyatu dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, satu hati, satu pikiran, satu tujuan, berakar pada Kristus. Itu jaminan untuk gereja ini tetap utuh. Tidak hanya utuh, tetapi gereja ini menjadi tanda dari kasih Tuhan. Kami hadir di tengah-tengah bangsa ini untuk menjadi teladan tentang keutuhan. Kami hadir di tengah-tengah bangsa ini untuk menjadi teladan tentang persatuan dan kesatuan. Kami hadir di tengah-tengah bangsa ini untuk menjadi teladan tentang kasih. Bapak Sorgawi, kami berdoa untuk perempuan-perempuan janda, para duda, anak-anak piatu, yatim piatu di seluruh jemaat GPM. Tuhan memberkati mereka. Mereka adalah topangan-topangan yang kuat bagi gereja ini. Para petani, para nelayan, mereka menopang gereja ini Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Tentu saja dengan para profesi yang lain yang Tuhan percayakan di dalam peran dan tanggung jawab mereka masing-masing. Seluruh umat-Mu kami taruh di dalam dekapan kasih sayang Tuhan. Kami yakin betul Tuhan menggendong mereka. Dan Tuhan menjadikan seluruh kehidupan mereka berarti bagi kehidupan keluarga, rumah tangga mereka. Tetapi juga bagi gereja ini. Tuhan memberkati pendidikan anak-anak kami. Anak-anak kami yang terus bertarung mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi.
Tuhan memberkati mereka supaya mereka menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang tahan banting, anak-anak yang siap berkompetisi di era digital, di era perubahan sekarang ini. Supaya anak-anak kami tampil dengan karakter sebagai anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Kami mendoakan mereka di dalam perlindungan dan kasih sayang Tuhan. Allah Bapa di sorga memberkati semua kami dalam profesi kami yang melayani di ruang-ruang publik dengan peran apapun. Kami berdoa supaya kami menjadi teladan. Ketika masyarakat mengalami krisis dan kebangkrutan etika dan moral, ketika masyarakat mengalami ketidakadilan, kesewenang-wenangan, kekerasan, kami menjadi teladan untuk menghadirkan kehidupan yang baik, yang benar, yang santun. Menjadi orang-orang yang patut diteladani. Itu makna dari berakar di dalam Kristus dan menghasilkan buah. Secara khusus kami berdoa untuk semua yang sakit. Kami ingat semua pelayan yang sakit. Keluarga rumah tangga mereka, anak-anak, suami istri, tetapi juga semua jemaat yang sakit, yang ada di rumah atau di rumah-rumah sakit. Jamahan tangan Tuhan untuk mereka. Pulihkan dan sembuhkan mereka. Beri mereka hati yang gembira dan semangat yang kuat. Sebab itulah obat bagi penyembuhan dan pemulihan. Bapak Surgawi, semua saudara-saudara kami yang mungkin sementara merayakan HUT di tahanan, di tempat-tempat yang rawan, di laut, di sementara terbang, kami berdoa untuk mereka, supaya mereka sehat-sehat dan menikmati kasih setia Tuhan. Bapa di sorga, kami ingat semua saudara-saudara kami yang tidak sehat karena disable, dengan berbagai kondisi-kondisi inklusif, mereka yang dilanda oleh berbagai penyakit, mereka yang dilanda oleh kesulitan-kesulitan kesembuhan. Kami berdoa untuk mereka dan memohon berkat Tuhan untuk mereka. Bapak, ada banyak hal yang mesti kami ungkapkan kepada Tuhan. Tapi Tuhan tahu, dan Tuhan berkenan mendengar kami di dalam hati kami. Memberkati kami semua yang hadir dengan semua profesi dan peran serta tanggung jawab kami masing-masing. Bapa Sorgawi, semua yang berperan di dalam ibadah ini, Tuhan memberkati dan maknai seluruh kehidupan kami dengan firman-Mu. Hanya itu harapan dan kekuatan kami untuk tetap berada dan berakar di dalam Kristus, bertumbuh di dalam Kristus, dan berbuah untuk Kristus. Ampuni segala salah dan dosa kami Bapa. Hanya di dalam anak-Mu Yesus yang mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Kami yang ada di sorga, kuduskanlah nama-Mu. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Allah Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Saya undang jemaat berdiri. Berdoa selalu
Saudara-saudara jemaat, kita telah mengecap kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kita, begitu juga Gereja Protestan Maluku kebaikan Tuhan hingga di usia ke-87. Kita juga bersyukur bersama-sama dengan Kota Ambon yang telah mengecap kebaikan Tuhan di usia 447. Tugas kita adalah terus menjadi saksi Kristus yang tetap setia memberitakan rahmat-Nya dan mengerjakan keselamatan bagi semua manusia serta ciptaan lainnya bagi kemuliaan Allah. Untuk itu terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang. Tuhan akan menjaga Gereja Protestan Maluku, menjaga Kota Ambon dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Shalom. Mari kita bersyukur. Saudara-saudara shalom dan selamat merayakan 80 tahun GPM, selamat merayakan 447 Kota Ambon.